Namun pria berjubah putih di sampingnya segera menanggapinya dan berkata bahwa ia malah berharap tidak ada klan kuno lain yang datang supaya peluang mereka merebut harta karun dari makam itu lebih besar. Setelah sedikit basa-basi yang tidak begitu penting, 4 orang dari klan Yan itu pun bergegas meninggalkan tempat itu dengan langkah tenang. Di saat yang sama, Xiao Yixian tampak mulai cemas. Pasalnya, Xiaoyan sedang menjadi target dari Lin Xiu, sementara Xiaoyan sendiri tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Meski Lin Xiu memiliki kekuatan bintang 6 Dosun dan termasuk salah satu dari 8 komandan, satu-satunya yang menurut Xiaoyan patut diwaspadai adalah komandan pertama yang belum juga memperlihatkan dirinya. Xiao Yixian paham kekhawatiran itu, namun menurutnya ada ancaman yang lebih besar. 4 jenderal muda yang berasal dari klan Gu. Mereka adalah para jenius dari generasi sekarang yang punya peluang terbesar menjadi Raja Teredam Hitam, karena syarat dasar untuk meraih gelar tersebut adalah mencapai tingkat kekuatan Banseng. Mendengar penjelasan itu, Xiaoyan hanya menggeleng pelan. Ia mengakui bahwa keempat jenderal tersebut memang bukan lawan enteng, namun itu tidak cukup untuk membuatnya gentar. Sebaliknya, dia telah memantapkan hati untuk menghadapi semua rintangan demi mencapai tujuannya, yakni menemui sang pujaan hatinya, Sun Er. Namun tiba-tiba saat mereka masih membahas para jenderal itu, Xiaoyan menengadah dan menatap tajam ke ujung gang sempit di mana 3 sosok berjubah hitam berdiri diam. Aura mengancam terpancar kuat dari ketiga orang itu, dan yang bikin bulu kuduk berdiri, mereka ternyata adalah anggota klan Hun, klan misterius yang berada di balik organisasi Aula Jiwa. Salah satu pria berjubah hitam yang dikenal sebagai Hunia berbicara dengan tenang kepada Xiaoyan, menyampaikan bahwa ia tidak datang untuk menangkapnya meski Xiaoyan adalah target dari Aula Jiwa. Hunia justru memperingatkan Xiaoyan agar tidak mencari masalah dengan klan Hun selama berada di alam Gu. Ucapan Hunia ini seketika membuat Xiao Yixian tertawa dingin. Baginya tidak ada yang boleh mengancam apalagi melukai Xiaoyan. Sehingga dengan cepat Xiao Yixian memunculkan sebuah cambuk beracun di tangannya dan langsung mengayunkannya ke arah Hunia dengan gerakan agresif. Melihat hal itu, 2 penjaga di sisi Hunia segera bereaksi, memberikan peringatan keras pada Xiaoyan sambil mengibaskan lengan mereka. Bentrokan antara cambuk dan serangan mereka menciptakan pusaran angin besar yang penuh tekanan mematikan. Hunia hanya tersenyum kecil menyaksikan adu kekuatan ini. Ia menegaskan kembali bahwa dirinya datang bukan untuk bertarung, melainkan sekedar memberi saran. Namun rupanya peringatannya malah dianggap sebagai provokasi. Sebelum beranjak pergi, Hunia meminta Xiaoyan mengingat namanya, sembari mengungkit bahwa leluhur Xiaoyan yaitu Xiao Xuan dulu pernah dilukai oleh nenek moyangnya sendiri, menyebabkan kematian sang pendahulu keluarga Xiao. Xiaoyan membalas dengan tatapan tajam penuh kebencian. Saat Hunia berbalik pergi, Xiaoyan tidak menyembunyikan niat membunuh yang kini mulai tumbuh dalam dirinya. Ia mengucap lirih bahwa dendam masa lalu itu akan ia lunasi sendiri suatu hari nanti.